Survei Indikator Politik Indonesia menyebut mayoritas responden kini takut menyampaikan pendapat dan takut ditangkap. Amnesty Internasional Indonesia menilai pemerintah dan aparat kepolisian harus memberikan perhatian kepada temuan mengenai kekhawatiran masyarakat. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jaga Demokrasi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi protes. Saudara, baca pres Anies Baswedan menyinggung istilah Konoha dan Wakanda untuk menggambarkan iklim demokrasi di Indonesia yang kurang sehat. Survei Litbang Merasa bahwa kebebasan berpendapat zaman sekarang itu semakin sulit begitu. Indonesia menyaksikan pemuda-pemudinya memimpin rakyat untuk menyuarakan aspirasi bangsa kepada para pemegang kekuasaan. Sejak digulirkannya era Orde Baru pada reformasi tahun 1998, wacana dan gerakan demokrasi terjadi secara masif dan luas di Indonesia. Lantas, apakah gerakan itu sudah mencapai tujuannya pada hari ini? Saya, Ahmad Rifki Yunus, dari kelas Manajemen I, Program Studi Manajemen, Universitas Negeri Makassar, akan membahas mengenai demokrasi dan demokratisasi. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui dulu hakikat dari demokrasi itu sendiri, yakni pengertian dari demokrasi itu sendiri. Menurut bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos, yang diartikan sebagai rakyat, serta kratos atau kreti, yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jika merujuk pada pengertian secara bahasa, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Secara umum, kita dapat mengasumsikan demokrasi sebagai sistem di mana pemegang kedaulatan tertingginya adalah rakyat, atau sering juga dikenal dengan sebutan dari, oleh, dan untuk rakyat. Adapun demokrasi menurut pendapat ahli, diantaranya Henry B. Mayo, dia berpendapat sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Akibat dari hal itu, negara kita selalu mengambil keputusan dan menitik beratkan pemerintahan dari rakyat dan tujuan serta kepentingan rakyat. Maka dari itu, sebuah sistem dalam pemerintahan tentunya haruslah berlandaskan hukum. Landasan hukum sistem demokrasi tersendiri terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Dan juga terdapat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Ide kedaulatan hukum menghasilkan demokrasi. Berdasarkan butir pertama dan kedua, Indonesia adalah negara demokrasi sekaligus negara demokrasi. Lantas, bagaimana masyarakat dan pemerintah dalam mengupayakan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia? Di era sekarang, tahun 2020, dengan media sosial yang rame banget isinya, lu masih berpendapat bahwa kebebasan berpendapat itu sesuatu yang ringkih? Oh iya, karena kebebasan, nggak ada kebebasan mutlak. Kebebasan berpendapat di negeri ini mendapatkan ancaman dari sekelompok orang yang gemar memaksakan kehendak. Suatu negara dapat dikatakan negara yang berdemokrasi apabila dalam negara tersebut terdapat lembaga-lembaga politik demokrasi. Lembaga yang dimaksud di sini seperti pemerintahan yang terbuka, serta tanggung jawab parlemen, lembaga pemilu, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, dan juga media massa. Dalam usaha mendemokratisasi, sejauh ini Indonesia sendiri memiliki 4 pilar demokrasi, yakni eksekutif, yudikatif, legislatif, dan dewan pers. Juga, dalam usaha mendemokrasi, Indonesia sendiri telah melakukan penerapan terhadap beberapa jenis demokrasi, diantaranya demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila era Orde Baru, demokrasi Pancasila era reformasi hingga sekarang. Pendidikan demokrasi harusnya ditanamkan sejak masih duduk di bangku sekolah.
Pendidikan kewarganegaraan sebagai sebuah bidang keilmuan yang fokusnya dititik beratkan pada upaya membentuk warga negara yang cerdas dan baik memang telah menjadi mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan, baik dasar, menengah maupun tinggi. Faktanya, setelah beberapa kali kebijakan mengenai pendidikan, posisi pendidikan kewarganegaraan tidak berubah sama sekali, tetap sebagai pembelajaran wajib. Menurut Udin Winaputra, pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya di masyarakat. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi itu meliputi 3 hal, yakni kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan, demokrasi adalah sebuah learning process yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain, dan juga kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi di sekolah adalah mengenai kurikulum pendidikan demokrasi yang menyangkut 2 hal, penataan dan isi materi. Penataan menyangkut pemuatan pendidikan demokrasi dalam suatu kegiatan kurikuler, maka dari itu pendidikan kewarganegaraan memang memegang posisi penting guna membangun kultur warga negara yang demokratis. Dengan adanya pendidikan demokrasi di Indonesia, lantas bagaimana masa depan demokrasi di Indonesia itu sendiri? Kita kasih skor nilai 1 sampai 10. Seberapa atmosfer kebebasan berpendapat di negeri ini menurut Anda? Selama kita menulis tentang Indonesia masih harus menggunakan Wakanda, maka skor kita masih rendah. Saya mau diam dulu. Mencerminkan wapresnya. Saya pikir pemerintah itu Bang harus banyak diuji, bukan dipuji. Dalam penyelenggarannya, demokrasi di Indonesia dituntut untuk dapat mementingkan kepentingan rakyat itu sendiri, sesuai hakikat daripada demokrasi itu sendiri. Melihat fenomena-fenomena demokrasi yang terjadi sampai sekarang di Indonesia, bukan tidak mungkin untuk dapat optimis meningkatkan indeks demokrasi Indonesia di masa yang akan datang. Dalam mewujudkan Indonesia yang berdemokrasi, kita dapat membangunnya dari sekarang, sejalan dengan Indonesia emas dan berdemokrasi di tahun 2045. Lantas, bagaimana hal tersebut dapat terwujud? Dengan membangun paradigma masyarakat baru, di mana masyarakat lebih terarah, terstruktur, dan terpelajar, serta masyarakat yang mau berdialog dan membuka ruang-ruang diskusi hingga menyampaikan gagasan-gagasannya, ini dapat mulai membangun paradigma masyarakat baru tersebut. Memang membangun paradigma masyarakat baru bukanlah hal mudah, namun membawa semangat optimisme tentunya kita dapat berharap terwujudnya Indonesia berdemokrasi dengan indeks demokrasi yang membaik. Dengan adanya demokrasi dapat mendorong komunikasi dan dialog antar pemerintah dan warga negara. Warga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka dan pemerintah diharapkan merespon aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Indonesia sendiri telah mengalami perkembangan signifikan dalam perjalanan menuju demokrasi. Setelah melewati masa pemerintahan otoriter, terutama pada Orde Baru, Indonesia mengalami transisi menuju demokrasi pada tahun 1998 setelah reformasi. Tidak hanya itu, pendidikan yang berkualitas adalah landasan untuk membangun sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas pendidikan akan mendukung perkembangan masyarakat yang lebih sadar akan hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi. Dengan pendidikan yang baik, mendorong pandangan masyarakat terhadap pentingnya ide dan gagasan untuk disuarakan ke ruang-ruang publik. Demikian tadi pembahasan saya mengenai demokrasi dan demokratisasi. Saya berharap dengan apa yang saya bawakan, kita dapat menuju Indonesia dengan indeks demokrasi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.